bisa cepat sadar. Kita semua menunggu kondisinya supaya ya bisa kita bercanda-canda lagi. Karena ini udah 8 hari dia memang masih tidur. Berpesan ke teman-teman di LBH Ansor bahwa kita akan tempuh jalur hukum sampai pengadilan. Jadi nggak ada damai-damai, nggak ada. Saudara Dokter Rumah Sakit Mayapada menjelaskan perkembangan David, korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak, sudah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Tim dokter menjelaskan kesadaran David sudah menunjukkan banyak perkembangan setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mayapada selama 5 hari. Dokter menyebut David sudah bisa bernapas tanpa alat bantu pernapasan, namun masih mendapat pengawasan ketat dari tim dokter. Dokter menyebut pula David mengalami trauma pada kepala setelah mengalami penganiayaan oleh anak mantan pejabat pajak, Mario Dandi. Dia masuk itu GCS-nya Glasgow Coma Scale itu sekitar 4. Orang seperti kayak kita itu kan nilainya 15. Dan sekarang ini sudah mencapai 8 sampai 9. Terus itu perkembangan yang sangat signifikan. Dan ini terjadi dalam waktu 4 sampai 5 hari. Ya. Tapi ya tetap kita masih harus melakukan tindakan optimal, tapi yang jelas apa yang kita lakukan selama ini, selama 4-5 hari kita tim ICU sangat solid, kerjasama dengan perawatnya semua, dan inilah hasilnya dalam 4-5 hari. Keluarga menyerahkan seluruhnya proses hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor. Keluarga meminta semua pihak yang terlibat dalam penganiayaan David harus diproses hukum. Keluarga menyebut jika pihak pelaku pihak pelaku, anak mantan pejabat pajak sudah pernah datang untuk meminta maaf langsung kepada keluarga David. Iya, Mario Dandi, anak ex pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo serta seorang temannya bernama Shane telah ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam penganiayaan David. Sementara 2 teman perempuan Dandi sejauh ini masih berstatus sebagai saksi. Pertanyaannya, apakah jumlah tersangka akan bertambah dan bagaimana peluang para tersangka dijerat pasal percobaan pembunuhan berencana? Sudah bergabung saat ini pengamat hukum Jamin Ginting dan juru bicara keluarga korban David, Rustam Hatala. Bang Rustam, Pak Jamin, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bang Rustam, sudah mendengar suara saya, Bang? Ya, mendengar cukup jelas. Ya, terima kasih. Tadi kan sudah disampaikan dari dokter Bang Rustam bahwa kondisinya sudah signifikan David ini. Tapi ada concern tersendiri dari pihak keluarga untuk kondisi kesehatan David ini berikutnya akan bagaimana kemudian? Yang pasti pertama kita masih tetap ya menunggu perkembangan di ruang ICU-nya seperti apa. Kita hanya terus berharap pada tim dokter untuk memberikan tindakan yang sebaik mungkin ya untuk proses penyembuhan David. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh pihak dokter juga David ini masih dalam tahapan observasi ya secara terus-menerus. Oke. Terkait dengan proses hukum yang berjalan sekarang nih, Bang Rustam. Ini kan ada Mario dan Shane yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan perannya cukup jelas di sini. Menurut Anda, mewakili pihak keluarga, 2 tersangka ini sudah cukup atau sebetulnya ada pihak lain yang harusnya bertanggung jawab atas penganiayaan keponakan Anda ini? Sejak awal mulai dari kami mendengar kabar ya, kami memang langsung berkomunikasi dengan LBH GP Ansor. Jadi proses hukum itu kita serahkan sepenuhnya ke LBH GP Ansor. Siapapun yang terlibat, kami dari pihak keluarga tentu meminta diproses seadil-adilnya. Oke, kalau begitu menurut Anda Pak Jamin, dengan konstruksi perkara yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian, menurut Anda ada pihak lainnya juga patut bertanggung jawab dalam kasus ini? Ya, kita lihat dulu konstruksi perbuatannya ya. Kalau konstruksi perbuatannya adalah bersama-sama menginginkan adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan orang lain luka atau luka berat, maka bentuk kebersamaannya itu seperti apa begitu. Saya kasih contoh ya, ini kalau memang benar informasinya, pengetahuan saya David juga yang melakukan perbuatan pidana ini memanggil David keluar ya untuk bertemu dengan mantan pacarnya.
lalu dipanggil, lalu mereka melakukan pengeroyokan, bukan pengeroyokan ya, pemukulan ya. Nah, berarti kan ada kerjasama di antara para pelaku begitu loh, yang ingin melakukan penganiayaan kepada orang tersebut. Kenapa dipanggil? Alasan kenapa dipanggil? Terus ada yang merekam, kan? Ada orang yang berarti apakah ada niat dari kedua atau tiga orang ini secara bersama-sama membuat orang lain ini, korban ini menjadi luka, ya, menjadi cacat begitu. Nah, Oke. kalau perbuatan itu ada, maka bisa yang lain juga bisa dimintakan pertanggungjawaban. Dan kita ketahui sekarang kan sudah jadi tersangka ya. Mhm. Kalau saya ketahui ada beberapa ya selain daripada pelaku ini sendiri. Oke, kalau begitu menurut Anda bisa dimasukkankah unsur percobaan pembunuhan berencana di sini? Ya, pembunuhan berencana itu percobaan. Percobaan itu dalam konteks pidana namanya fogging ya. Fogging itu ada 3 syarat. Pertama ada niat. Jadi mereka ini memang punya niat untuk membunuh gitu. Nah, setelah ada niat, ada tindakan atas perbuatan untuk melakukan pembunuhan tersebut. Namanya perbuatan mula-mula ataupun tindakan awal dari perbuatan itu. Ya, contohnya kita anggap si pelaku ini bersama-sama dengan pacarnya ada niat untuk membunuh, perencanaan. Bagaimana cara membunuhnya? Dengan contohnya menarik keluar lalu menghajar dia sampai mati begitu ya contohnya gitu ya. Hmm. Nah, tetapi tidak terlaksana, artinya pembunuhan itu tidak terlaksana semata-mata bukan karena dia sendiri, tapi karena orang lain. Contohnya ada ketahuan, diteriaki, nggak boleh bunuh, atau tangannya dipegang sama orang lain sehingga dia tidak sempat membuat dia terbunuh, malah cuma sama geger otak atau apa Oke. gitu ya, nah, nggak mati gitu. Nah itu yang kategori percobaan melakukan pembunuhan. Tapi kalau dia berhenti, orangnya belum mati, itu tidak masuk kategori perencanaan pembunuhan karena dia berhentinya semata-mata bukan karena orang lain, tapi karena kesadaran dirinya sendiri. Jadi kalau saya lihat pasal yang lebih tepat dimasukkan itu tentang kalau ini ada perencanaan, berarti itu pasal 355. 355 itu tentang perencanaan melakukan penganiayaan berat gitu loh. Tapi untuk 340 tidak bisa masuk ya, Pak? 340 nggak bisa karena dia berhentinya dia melakukan perbuatan itu bukan karena orang pertama berhentinya dia melakukan rencana pembunuhan itu bukan karena orang lain tapi karena kehendaknya sendiri. Kan kita lihat ya di video dia siksa, dia tendang dan segala macam tapi berhenti dia begitu. Bukan orang lain yang menarik dia. Nah, itu nggak bisa dikatakan sebagai pembunuhan, rencana pembunuhan ya. Tapi kalau dia ditarik sama orang lain sehingga dia nggak membunuh, tapi niatnya sudah membunuh. Jadi yang harus dibuktikan di perencanaan pembunuhan itu tadi dari awal memang dia punya rencana membunuh, bukan menganiaya. Kedua ada perbuatan mula-mula. Nah perbuatan mula-mula kan udah jelas ya, sudah ada ditarik, dipukul, ditendang itu bukan perbuatan mula, itu perbuatan mula-mula sudah jelas. Nah yang ketiga adalah berhentinya dia melakukan pembunuhan itu sampai dia nggak mati semata-mata bukan atas karena kehendaknya sendiri, tapi ke atas orang lain. Nah ini pertanyaannya, bisa nggak dibuktikan kalau dia berhenti itu sendiri atau orang lain yang meneriaki dia begitu? Dari pihak keluarga sendiri, Bang Rustam, dengan jerat pidana maksimal 5 tahun, pasalnya terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP, merasa ini cukup ringan, masih belum adil untuk memenuhi rasa keadilan bagi keluarga atau gimana kemudian? Kalau kita dari pihak keluarga sebenarnya untuk urusan hukum ini kita serahkan sepenuhnya ya ke LBH soal jerat hukum segala macam. Memang dari awal kita ya fokus ke penyembuhan David aja. Jadi kalau terkait dengan mau dihukum berapa lama segala macam itu kita memang menyerahkan sepenuhnya ke LBH. Oke. Saya butuh penegasan lagi nih Pak Jamin. Dengan 2 tersangka yang sudah ada sekarang, maka masih terbuka peluang untuk tersangka lain ya. Terlebih ada peran AG di sini, kemudian ada nama baru yang disebutkan terakhir kali oleh polisi, APA istilahnya. 2 perempuan ini punya keterlibatan masing-masing. AG ada di tempat, sementara APA disebut memberitahukan kepada tersangka Dandi ini bahwa AG diperlakukan tidak baik. Ada peluang ke sana tidak? Ya, jadi begini, ada pasal di 531 mengatakan kalau orang
berada dalam keadaan maut, berada dalam keadaan yang membahayakan diri dia. Lalu ada orang yang melihat, ya, ada di situ dia mempunyai kemampuan untuk menolong orang tersebut, tetapi dia tidak melakukan menolong orang tersebut, dia bisa dipidana begitu. Nah, jadi setiap orang yang ada di lingkaran di situ melihat ada suatu perbuatan yang dapat membahayakan orang, dapat mengakibatkan kematian, tapi dia membiarkan, tidak, tapi dia mampu sebenarnya ya, untuk melerai, untuk itu, cuma dia diam saja. Nah, orang itu juga bisa dipidana, begitu. Itu Oke. 31 begitu. Maka kemudian bukti yang mungkin perlu digali lebih dalam untuk bisa membuat kasus ini jadi utuh begitu. Menurut Anda apa lagi bukti yang harus dikumpulkan oleh pihak kepolisian? Ya tentu pertama sekali harus dicari bagaimana perencanaan itu memang disengaja, bukan accidentally ya, bukan tiba-tiba keluar David lalu dikeroyok ya, tapi memang sudah ada ini ajakan dari wanita ini untuk datang ke David, lalu kalau nanti dia keluar kamu hajar ya, karena saya itu benci sama dia. Terus temannya juga mengetahui rencana itu, tapi dia sengaja membiarkan. Bahkan beberapa kali dilakukan suatu perbuatan, dia diam. Nah inilah maka dengan orang-orang seperti ini ada tindak bersama-sama ya. Ada mind of meetingnya ada gitu. Bersama-sama tujuannya apa? Membuat orang lain menjadi luka, menjadi cacat gitu. Nah, itu dapat dikatakan sebagai pasal 55 tadi, Mas Tifal. Oke. Masalah peluang tersangka ini ada lagi kalau apa Pak Jamin? Ya tentu kalau ada orang yang memang bersama-sama mempunyai kehendak untuk membuat dia menjadi terluka ya. Siapapun itu ya kalau mempunyai kehendak gitu ya. Oke. Oke, kalau begitu Pak Rustam, Bang Rustam, terkait dengan proses hukum yang masih berjalan sampai dengan saat ini, walaupun kemudian dari pihak keluarga diwakili penasihat hukum datang dan berupaya meminta maaf, dari keluarga memaafkan tapi kemudian berharap proses hukum berlanjut, yang diinginkan apa lagi kemudian? Halo? Ya, Ya. Bang Rustam, apalagi yang diinginkan pihak keluarga terkait dengan proses hukum ini? Ya, di proses seadil-adilnya. Di semua yang terlibat harus diproses seadil-adilnya. Itu aja. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya sudah bergabung bersama kami di Kompas TV, Bang Rustam Atala dan Pak Jamin Ginting. Sehat selalu untuk Anda berdua. Terima kasih.